Gerakan Subuh Ngaji. Adapun tema yang akan kita simak bersama-sama pada hari ini adalah penyimpangan perilaku seks bebas pada remaja dengan subtema internet, pornografi, dan kecanduan video games sebagai akar berbagai penyimpangan seksual pada remaja. Dan narasumber kita hari ini adalah Dr. Irianti Usman, Master of Art. Bapak Ibu jemaah Gerakan Subuh Pengaji yang dirahmati Allah dan pemirsa TV dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki acara kita, mari kita bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta tilawahnya, yaitu surat Al-Isra ayat 7-10 yang akan dibawakan oleh Bapak Entah Wahyu. Kepada Bapak Entah Wahyu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin waliyattabbiru ma 'alaw tatbira. Asa rabbukum ay yarhamakum wa in udtum udna waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, yakni Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.
Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Antah Wahyu yang telah membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 7-10. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendengarkannya, terlebih kepada Pak Antah yang telah membacakannya. Baiklah, para ibu, bapak, pemirsa TV dimanapun Anda berada, dan jemaah GSM yang dirahmati Allah, kita akan memasuki acara gerakan subuh mengaji, dan alhamdulillah telah hadir di tengah kita narasumber kita Dr. Irianti Usman, Master of Art yang biasa kita panggil Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yoga. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yanti sudah meluangkan waktu ya di tengah kesibukannya. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang, Masya Allah. Iya, untuk berbagi ilmu dan hikmah kepada kita semua ya. Bu Yanti, insya Allah kita akan memiliki waktu sampai jam 6 pagi untuk menyampaikan materi, dan selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi sampai jam 6.30. Iya. Sebelumnya sebagai perkenalkan, saya akan membacakan kurikulum fikih singkat mengenai Bu Yanti ini. Dr. Irianti Usman, Master of Art, beliau lahir di Padang pada tanggal 26 September tahun 1971. Tinggal di Jalan Arca Manik Endah, nomor 50C, Bandung. Beliau adalah lulusan dari Doktor Pendidikan Tinggi dan Kepemimpinan Pendidikan Minor dan pada Psikologi Pendidikan, lulus dengan magna cum laude dari Ball State University Muncie, Indiana, Amerika. Lulus tahun 2009. Alhamdulillah, dan beliau juga mengambil master psikologi pendidikan di universitas yang sama, lulus pada tahun 2002 dengan lulus magna cum laude juga. Luar biasa Bu Yanti, sangat berprestasi ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, beliau juga mengambil psikologi pendidikan gelar sarjana dalam pengajaran bahasa Inggris di IKIP Padang, Indonesia pada tahun 1997, lulus juga dengan magna cum laude. Dan beliau juga mengambil gelar sarjana bahasa Inggris di STBA Sekolah Bahasa Asing Padang, Indonesia dengan lulus juga magna cum laude. Masya Allah, beliau juga termasuk siswa teladan nasional di tahun 1994 ini ya. Luar biasa, hebat sekali dan sangat gigih tentunya Bu Yanti ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan masternya pun dengan beasiswa Fulbright ya Bu ya. Saat ini beliau adalah guru besar psikologi Universitas Muhammadiyah dari bulan Juli 2019 sampai sekarang, dan juga Kepala Pusat Penelitian Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Bandung dari bulan Desember 2021 sampai sekarang, dan Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Muhammadiyah Bandung dari bulan April 2022 sampai sekarang. Beliau juga CIO Youth English School atau YES dari 23 April 2011 sampai sekarang di Bandung, dan juga CIO dari YES Training Village Bandung dari Juli 2019 sampai sekarang. Penerjemah lepas selama hampir 17 tahun, dan pelatih dari Life Coach bersertifikat dari Desember 2018 sampai sekarang, dan juga NLP Trainer bersertifikat dari 2019 sampai sekarang. Luar biasa ya aktivitas Bu Yanti ini. Beliau juga aktif mengamalkan ilmunya melalui training maupun workshop yang beliau lakukan di sekolah-sekolah maupun universitas ataupun perusahaan-perusahaan terkait tema-tema psikologi, bahasa ataupun budaya. Alhamdulillah, sekarang Bu Yanti mau berbagi dengan kita ya Bu ya. Mudah-mudahan semua dapat ilmu yang bermanfaat. Saya sampaikan kembali bahwa tema yang akan beliau sampaikan adalah mengenai internet, pornografi, dan kecanduan video games sebagai akar berbagai masalah penyimpangan seksual pada remaja. Kepada Bu Yanti, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Masya Allah, terima kasih. Kebanyakan bacain CV-nya Bu Yoga. Jadi malu, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan Bu Yoga ya. Bu Yoga, apakah saya dijadikan co-host Bu untuk share screen? Dibantu Bu Dikmah ya, Bu Dikmah ya? Oh, dibantu. Silahkan kalau Ibu mau langsung bisa. Boleh. Baik. Ya,
Exhale. Baik. Bisa kita mulai berarti Bu Yoga ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Allahumma rabbi shalli ala Muhammad waftah min khairi kulli muflaq. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Min yahdillah fala mudhillalah wa min yudhillah fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dan hati yang tidak berterima kasih, dan dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Berilah kami manfaat dan ilmu serta petunjuk dari diskusi yang kami lakukan hari ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jemaah GSM, saya lihat Bu Iya juga, Bu Dian, Dr. Dian, Bu Yoga, Pak Ento, dan bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya muliakan. Terima kasih sudah mengundang, sudah memberi kesempatan pada saya untuk berbagi apa yang saya punya ya. Dan ini kebetulan topik ini memang topik yang sedang kekinian ya. Bukan berarti ini sesuatu yang membahagiakan kita ya, tapi luar biasa menyakitkan hati ya kalau kita boleh mengatakan begitu. Tapi insya Allah Ta'ala dengan izin Allah, kalau kita semua bersatu untuk memperbaiki ini ya di seluruh Indonesia, kalau bisa seluruh dunia gitu ya, mudah-mudahan masalah ini bisa terselesaikan insya Allah Ta'ala. Sebentar, ini slideshow. Slideshow from beginning. Apakah bisa bantu Bu? Iya Bu, ini kurang mau di itu saja deh saya. Iya. Ini from beginning. Baik, kalau gitu Nah, alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih. Jadi judul yang kita ambil hari ini pornografi sebagai akar dari segala permasalahan penyimpangan seksual pada remaja hari ini. Jadi untuk agenda of the day, kita akan mencoba untuk melihat seperti apa generasi muda atau remaja yang kita lihat saat ini. Fakta tentang generasi Z yang lahir tahun 96 sampai 2012, pornografi sebagai akar dari berbagai penyimpangan seksual. Kita akan bahas mengapa pornografi sebelum puber itu berbahaya, kenapa pornografi itu ada hubungan dengan LGBT, dan apa peran ayah dalam fenomena ini. Itu yang kita bahas hari ini supaya kita nggak mencela-mencela kemana-mana insya Allah Ta'ala. Saya tuh sering menangis Bapak dan Ibu-Ibu ya, kalau saya membaca An-Nisa ayat 9 ini, sering menangis ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah fisik dan mentalnya dan kesejahteraan mereka, dan hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi kata-kata hendaklah takut ya, hendaklah takut meninggalkan generasi yang lemah ini maksudnya mungkin
kalau kita meninggalkan anak-anak yatim tanpa kita urusin, kemudian anak-anak yang bermasalah dengan fisik dan mentalnya, kemudian anak-anak bermasalah dengan akhlaknya, ya, itu kemudian meninggalkan anak-anak muda yang nanti akan menjadi orang-orang yang miskin, orang-orang yang akan menjadi orang yang lemah gitu ya dalam segala fisik, mental maupun finansialnya dan ilmu pengetahuannya dan akhlaknya. Ini adalah sebuah peringatan dari Allah yang luar biasa, yang seringkali membuat saya tuh merasa, wow, ini nggak main-main. Kalau Allah sampai mengatakan maka takutlah kamu. Pasti kalau takut itu implikasinya sesuatu yang sangat besar yang akan ganjaran atau hukuman yang sangat besar Allah berikan kalau kita biarkan, ya kan? Nah, jadi fakta tentang generasi Z ini, anak-anak remaja zaman sekarang itu, dari Pew Research Center dikatakan 70% remaja zaman sekarang itu, yang terlahir tahun 96 sampai 2012 itu yang paling banyak depresi. Ya, yang paling banyak depresinya, yang paling sering konseling sekarang ini, yang selalu terhubung dengan internet, kemudian muncul lagi pandemi dengan kondisi mental yang makin parah. Dan seorang ahli, ada seorang psikolog dari Harvard University yang sangat terkenal dengan emotional intelligence mengatakan ini adalah generasi yang gagap sosial dan miskin atensi. Mereka tuh susah sekali memberikan atensi kepada orang lain dan susah berhubungan dengan orang lain, ya, berhubungan sosial. Emosi mereka juga kosong menurut Benjamin Sledge, kesepian, bermasalah dengan kardiovaskular, ya, kemudian dan ini juga yang paling menyakitkan dikatakan, ya, menurut sejarah WHO. Ini adalah generasi terlemah dalam sejarah peradaban manusia. Ya, dari generasi baby boomers, ya, X, Y, dan Z, ini yang terlemahnya ini berarti generasi ini. Ini fakta yang tidak bisa kita cuekin begitu saja, Bapak dan Ibu-ibu. Kemudian kita harus bertanya sekarang, apakah ada di antara kita semua? Ya, saya juga menanyakan pada diri sendiri ini gitu ya. Apakah ada di antara remaja kita yang mengalami masalah ini? Masalah-masalah di sekolah, nggak mau sekolah lagi, ingin lari dari rumah, ingin bunuh diri, merasa nggak pede, merasa kecanduan ponsel, suka kekerasan, punya orientasi seks menyimpang, merasa terperangkap di tubuh yang salah, di jenis kelamin yang salah, ya, perilaku yang sembrono segala macam. Nah, kalau kita merasa anak muda kita, remaja kita, ya, mengalami hal ini, sebaiknya kita sudah mulai betul-betul mawas diri, gitu ya. Nah, bisa jadi anak-anak kita depresi, ya, mungkin Bu Yoga yang paling tahu itu ya, psikolog gitu ya, yang namanya depresi itu ialah keadaan yang saya tampilkan di slide ini yang jadi berulang-ulang sampai sekurang-kurangnya 6 bulan ya Bu ya, 5 sampai 6 bulan, berulang-ulang merasa sedih terus, merasa frustasi terus, merasa nggak kepengen ketemu siapa-siapa, merasa kehilangan gairah, nggak semangat lagi, pokoknya apapun yang mereka suka nggak ingin lakukan lagi atau ingin di kamar aja sendirian. Itu mungkin ya kalau itu berulang-ulang terjadi selama 5 atau 6 bulan itu barangkali mengalami depresi berat barangkali anak remaja kita. Ya, ini data yang saya dapatkan dari WHO ya, bahwa dalam sampai saat ini angka bunuh diri di kalangan remaja itu sampai 800 ribu orang ya itu. Nah, ini luar biasa, dan yang lebih menyakitkannya lagi sekarang ini kebanyakan bunuh diri ini dilakukan di kalangan anak-anak yang masih umur 10 tahun sampai 29 tahun ya. Kalangan anak-anak yang masih dalam usia produktif banget gitu ya, ingin bunuh diri, nggak merasa berharga lagi, nggak tahu mau gimana dengan hidupnya segala macam. Dan angka kematian di negara-negara berkembang sangat tinggi ternyata ya karena bunuh diri ini yang menyakitkan sekali. Dan ini menurut ramalan WHO ya tahun 2020 ini sudah lewat berarti ya, sudah lewat, angka bunuh diri di Indonesia secara global menjadi sampai 2,4 per 100 ribu ya. Jadi ini angka yang sangat mengkhawatirkan, dan ini terjadi ya dengan konseling yang saya lakukan dengan anak-anak muda gitu ya. Kebanyakan mereka itu, most of them sudah mencoba menyakiti diri mereka sendiri, sudah mencoba untuk menyayat
menyayat tangannya, sudah mencoba untuk membenturkan kepalanya atau minum obat-obatan yang berbahaya gitu ya. Kenapa nggak mati-mati juga Bu Yanti gitu. Jadi ini anak-anak umur 15 tahun sampai 19 tahun ini kebanyakan yang begini ya. Jadi angka bunuh diri sudah menggila sekali sekarang di kalangan remaja generasi Z ini ya. Kemudian juga lebih dikatakan bahwa ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan, kebanyakan anak-anak yang menghabiskan banyak waktunya lebih dari 8 jam sehari gitu ya, di layar gadget atau main game gitu ya, kemudian menonton pornografi, kebanyakan mereka angka bunuh dirinya lebih tinggi di kalangan itu ya, di kalangan mereka yang melakukan itu. Jadi individu berusia 10-17 tahun sekarang yang menonton pornografi cenderung mengalami depresi berat. Nah, ini kenapa kita akan bahas nanti. Kenapa mereka sampai begitu? Ya. Kemudian biasanya 3%-nya itu adalah di kalangan anak-anak laki-laki. Nah, bedanya nih mungkin teman-teman yang psikolog juga tahu bahwa bedanya kalau bunuh diri antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Biasanya anak perempuan kalau kepengen bunuh diri cari-cari pertolongan dulu kemana-mana gitu ya, mau telepon siapa dulu, ngasih tahu bahwa dia sudah hampa, ingin pergi segala macam. Tapi kalau anak laki-laki enggak, biasanya langsung aja telan baygon, langsung aja tembak kepala, langsung aja sayat. Jadi mereka lebih impulsif dibandingkan anak perempuan dalam masalah mengakhiri hidup kalau sudah depresi. Nah, jadi dari semua riset-riset yang kita baca, ternyata memang akar dari berbagai macam permasalahan di kalangan remaja generasi Z ini adalah penggunaan smartphone yang terlalu intensif, ya. Dan ini kita diperparah keadaannya dengan adanya yang disebut corona, ya. Dan sepertinya kita terburu-buru juga memutuskan untuk melakukan pembelajaran online tanpa ada usaha duduk bersama dulu antara para ahli psikologi pendidikan, ya, ahli agama, kemudian ahli pengasuhan, ya, kemudian menteri barangkali duduk bersama dulu untuk memutuskan bagaimana, seperti apa harusnya pembelajaran itu ya di masa pandemi ini. Apakah harus dipaksakan, harus online, seperti apa metodenya, bagaimana pendekatannya dan sebagainya, ya, karena kan ternyata mungkin para psikolog juga bisa mengatakan kepada saya gitu ya bahwa konseling kita laku keras selama pandemi ini. Laku keras di kalangan anak remaja itu menyakitkan hati sebenarnya, ya. Kenapa? Karena kita melihat anak-anak yang akan menjadi pemimpin bangsa nanti datang ke kita untuk mengatakan, saya ingin mati saja, saya ingin berhenti sekolah, saya merasa terperangkap di tubuh yang salah, saya merasa saya tertarik dengan sesama jenis, saya merasa nggak berguna lagi karena saya menjadi hiperseks luar biasa. Nah, itu biasanya karena apa? Karena mereka menghabiskan most of their time, sebagian besar waktu mereka di komputer. Kita berikan sarana itu, kita taruh komputer itu di kamar mereka yang nyaman, yang terlindung dari apapun juga, sehingga mereka bisa mengakses apa saja, ya, dengan alasan sedang sekolah online, okay. Dan ini, saya pernah punya kasus satu orang anak gitu ya, anak usia 22 tahun, yang ingin berhenti kuliah saja, mau berhenti kuliah saja, dan saya katakan kenapa? Pokoknya depresi, sedih luar biasa, dan ternyata ini anak sudah menjadi hiperseks, ya. Padahal berhijab, pinter sekolahnya, tapi ternyata setelah menonton orang tuanya beberapa kali melakukan hubungan seks tanpa sengaja, dilihat gitu ya, terlihat, dan bapaknya juga nonton porno, ya, dan begitu bapaknya lihat nonton porno, anaknya juga melihat, dan akhirnya dia jadi ingin melakukan juga, dan akhirnya dengan pacar dia meminta terus-menerus dan sampai kemana-mana, sudah sampai kepada siapapun yang bisa memenuhi kebutuhan seksualnya, dan akhirnya memang kehilangan keinginan untuk meneruskan sekolah. Jadi ini sudah masif sekali, dan ini bukan hal yang aneh lagi ya zaman sekarang ini. Nah, satu hal lagi yang sangat mengerikan zaman sekarang adalah masalah isolation. Seperti kata Daniel Goleman tadi itu, generasi sekarang ini adalah generasi yang gagap sosial, kaku sosial. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu dan bapak merasakan ya, anak-anak zaman sekarang generasi Z gitu ya. Kalau mengucapkan terima kasih itu, ada nggak terima kasih Pak, terima kasih Ibu itu jarang sekali. Kebanyakan terima kasih gitu ya. Untuk untuk unggah-ungguh itu loh, yang sekarang jarang terlihat.
Dan mereka lebih suka di kamar saja, ya terisolasi. Dan fakta yang paling mengerikan sekarang, ini bukan hanya terjadi di Jepang saja, tapi juga hampir seluruh dunia sekarang ini, di Indonesia juga, suatu penyakit jiwa yang disebut dengan hikikomori 3. Ya, I think kita semua yang psikolog tahu ini penyakit di mana seseorang itu mengurung dirinya, ya, di dalam kamar saja, makan di kamar, nganggo apa yang di kamar, ya, pokoknya tidak mau lagi berhubungan sosial dengan siapapun juga, bahkan nggak mau kawin, nggak mau menikah, nggak mau ketemu siapapun juga, cukup di kamar saja, nonton main video game, nonton film porno, ya, dan akhirnya ada yang sampai mati di kamar gitu ya. Ini penyakit yang sudah sangat banyak terjadi di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, ya, hikikomori 3. Nah, ini kita sudah tahu sekali, tadi sudah dikatakan bahwa ada hubungan menurut CDC, ya, Center for Disease Control, mengatakan ada hubungan yang sangat erat antara pengguna pornografi dengan suicide. Kenapa? Nah, itu dia kita akan pertanyakan nanti. Nah, jadi ternyata akses kepada pornografi tersebut, ya, terutama di negara-negara berkembang, ya, di Indonesia saja sekarang ini ada 143 juta lebih orang yang menggunakan internet, ya, dan yang mengaksesnya kebanyakan di kalangan remaja, ya, di kalangan usia 19 sampai 34 tahun yang paling banyak menggunakannya di Indonesia. Kemudian Indonesia adalah negara kedua di dunia pengakses pornografi setelah Amerika. Ya, kita punya prestasi yang luar biasa, Bapak dan Ibu-ibu, ya. Kita itu adalah pemakai internet nomor 2 di dunia yang paling banyak. Kemudian kita juga nomor 2 pengakses pornografi di dunia. Nah, ini yang mengerikan sekali, ya. Jadi menurut WHO, kecanduan pornografi adalah salah satu obat yang paling membuat ketagihan saat ini, tidak seperti menghapus zat dari seorang pecandu narkoba, karena gambar-gambar seksual akan selalu ada dalam memori jangka panjang seseorang. Ya, jadi apapun yang kita lihat berbeda hasilnya dengan apa yang kita dengar, ya. Apalagi sesuatu yang kita lihat sesuatu yang sangat mengerikan atau sesuatu yang sangat menyenangkan. Biasanya sesuatu yang ekstrim itu yang kita lihat dalam keadaan ekstrim akan memberikan makna yang luar biasa, tersimpan di memori jangka panjang dan susah dilupakan. Bahkan ada orang yang sudah taubat sekalipun nonton pornografi atau hal-hal seperti itu, ya, sedang sholat pun bisa muncul kembali image itu, ya, segitu susahnya menghilangkan sesuatu yang kita lihat yang bermakna, ya, yang sangat menyenangkan dan sangat menyakitkan. Nah, jadi akibat dari research dikatakan akibat dari mengakses pornografi ini muncullah peniruan model yang tidak pantas, mau LGBT lah, ya, mau transgender lah, kemudian LGBT masuk transgender, ya. Kemudian mau seks bebas lah, ya, kebingungan, memori jangka susah mendengarkan perintah dalam bentuk verbal, ya, sikap yang berbahaya dan segala macam. Nah, ini adalah research yang dilakukan oleh Cambridge University dengan MRI. Mereka melihat seperti apa bentuk dari otak volunteer atau otak subjek penelitian yang sehat dan yang kecanduan pornografi. Bisa kita lihat di sini bagian dari otak orang-orang kecanduan pornografi itu, bagian yang disebut dengan ventral striatum atau bagian reward system atau suatu bagian dari otak kita yang memberikan rasa senang itu sangat aktif. Ya, sangat aktif di kalangan pencandu pornografi. Ya, jadi apa akibatnya nanti? Ini research yang lain di Jerman yang dilakukan oleh seorang ahli neurologi. Kita bisa melihat langsung ini, ya, ini luar biasa, MRI-nya keren sekali, ya. Ini otak orang yang otak orang yang normal yang tidak kecanduan apa-apa. Kemudian ini otak orang yang kecanduan heroin, ya, bonyok. Kemudian ini otak orang yang kecanduan pornografi. Menurut Bapak dan Ibu-ibu, yang mana yang lebih bonyok di antara yang heroin dengan pornografi? Ya, pornografi, ya. Ya, pornografi lebih bonyok lagi. Betul. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan Bu Eli Risman dan tim research mereka. Mereka melakukan research yang cukup ekstensif, ya, mengenai pornografi ini, bagaimana pengaruh otak terhadap pengaruh otak anak-anak yang kecanduan pornografi ini. Jadi mereka menemukan bahwa ternyata
otak anak-anak yang kecanduan pornografi yang mereka teliti itu, ya, bagian depannya, otak depannya atau otak yang membedakan kita dengan binatang, karena otak bagian depan kita ini atau prefrontal cortex kita ini adalah bahagian yang paling mulia dari seorang manusia gitu ya, tempat kita berpikir, mengambil keputusan, menentukan yang baik dan yang buruk, pantas nggak pantas, benar dan salah. Ini di sini bagian eksekutif ini. Nah, itu adalah bagian yang menjadi mengecil karena kecanduan pornografi. Otak ini menjadi rewired atau berubah bentuknya gara-gara bagian yang distimulasi itu adalah bagian reward system saja, ya, ventral striatum saja. Jadi akhirnya otak depan mengecil sehingga dalam mengambil keputusan susah. Makanya nggak heran kan ya anak-anak remaja zaman sekarang untuk kalau nggak punya pisau untuk mengoles roti dia pusing mereka. Ya, padahal sebenarnya kan bisa ambil pakai apa, pakai daun, pakai kayu, pakai apa ya. Jadi mereka mencari solusi permasalahan itu susah sekali. Hal-hal yang sederhana susah mereka menyelesaikannya. Solusinya apa? Mengurung diri di kamar, marah-marah atau akhirnya bunuh diri. Hal-hal seperti itu. Ya, apa-apa sedikit udah bunuh diri aja deh, mati aja deh gitu ya. Jadi mereka punya judgement yang sangat parah, ya. Yang pertama otak depan mereka menjadi mengecil, volumenya ya sampai 14% mengecil dari orang yang normal. Kemudian juga memori jangka panjang memori verbal mereka sangat terganggu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan heran gitu ya, kalau misalnya anak-anak itu kalau dikasih tahu ya, nak sholatlah nak jangan begitu, nak jangan begitu, itu nggak masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Kenapa? Karena memori verbal mereka, kemampuan mereka untuk menyimpan atau memaknai kata-kata ya dalam bentuk verbal itu udah terganggu. Anak-anak yang sudah kecanduan pornografi ini. Jadi memori verbalnya terganggu, otak depan kecil, susah mengambil keputusan, susah membedakan yang baik dan yang buruk. Apalagi kalau mereka melakukannya sebelum mencapai masa puber. Apalagi kalau mereka melakukannya sebelum usia 21 tahun. Ya, ini berbahaya sekali. Apalagi kalau mereka melakukannya pada saat mereka belum menikah gitu ya, belum pernah menikah, belum pernah melakukan dengan pasangan yang sebenarnya, yang suami atau dengan istri. Ini lebih berbahaya lagi. Kenapa? Kita bicarakan nanti. Ya, jadi tadi gambar yang saya perlihatkan sebelumnya tadi ini ya adalah riset yang dilakukan oleh Simon Kuhn dan Jürgen Galinan tahun 2014. Dikatakan bahwa di kalangan anak-anak yang kecanduan pornografi terjadi kerusakan struktur maupun fungsi otak tengah dan depan yang seperti saya katakan tadi, dan ada keinginan untuk merealisasikan apa yang mereka tonton. Ya, itu yang terjadi. Nah, kemudian pornografi dan hubungannya dengan LGBT. Ya, jadi begitu otak kita itu selalu dirangsang ya dengan misalnya melihat gambar-gambar porno, kemudian akhirnya bagian ventral striatum itu jadi terangsang, keluar dopamin, hormon senang, hormon puas gitu ya. Biasanya kalau dopamin sudah keluar ya, ada kecenderungan bagi otak kita untuk mengulang kembali rasa itu. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Dopamin itu sifatnya kalau sudah kita ulang-ulang mengeluarkannya di otak kita, ya, maka akan muncul sesuatu yang disebut dengan keinginan untuk menoveltikan pengalaman. Apa itu menoveltikan? Membuat pengalaman itu jadi berbeda, lebih unik lagi. Udah melihat misalnya laki-laki dengan perempuan, saya mau melihat laki-laki dengan laki-laki, saya mau lihat yang gaya ini, yang gaya itu, mau lihat yang dengan binatang gimana. Yang kedua itu, akhirnya mereka mencoba berbagai macam fantasi karena sifat dopamin itu menimbulkan kecanduan yang nggak akan pernah memuaskan kita sampai sepuas-puasnya. Akan yang beda supaya bisa memberikan hasil yang sama, nikmat yang sama harus berbeda. Nah, itulah awal dari kemunculan LGBT itu. Awalnya mungkin masih menonton yang normal-normal aja Bapak dan Ibu-ibu, ya. Tapi kemudian ingin mencoba sendiri ya, yang normal laki-laki dengan perempuan. Saya mau coba juga dengan pasangan saya. Maka banyak sekali klien-klien saya yang juga masih kuliah, masih SMP, SMA sudah melakukan hubungan seks dengan pacar itu biasa saja. Karena menurut riset dari Ibu Ella Risman juga mengatakan 60% dari remaja putra dan putri yang mereka research di Bandung udah melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Ya, di Jakarta sampai 40%-nya gitu kan ya. Jadi yang mereka research. Jadi jadi pornografi ini awalnya adalah dari LGBT ini sendiri awal adalah dari keinginan yang dimunculkan oleh dopamin tadi itu untuk mencari sesuatu yang berbeda.
maka sensasinya pasti berbeda. Nah, itu yang mereka cari, sensasi, ya. Nah, ada dua pendapat mengenai LGBT ini. Awalnya, dulunya ada dua pendapat bahwa ini disebabkan oleh genetik dan pengaruh lingkungan. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, berkat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ada studi yang masif yang sangat besar yang dilakukan terhadap 500.000 orang partisipan, ya, dan dilakukan researchnya oleh para ahli genetika, para ahli orang-orang yang betul-betul ahli dalam masalah genetik ini, membuktikan dengan sahih tahun 2019 bahwa tidak ada yang namanya hormon gen pengaruh genetik dari homoseksualiti ini. Yang nggak ada gay gene, itu nggak ada, ya, nggak ada itu. Jadi semuanya karena pengaruh pengasuhan, pengaruh lingkungan, pengaruh salah asuh dan segala macam, ya. Nah, ini jadilah fakta yang kita bisa lihat sekarang. Masya Allah, kalau Bapak dan Ibu-ibu berhubungan dengan anak-anak zaman sekarang, ya, yang masalah yang begini-begini, kemarin pernah saya punya klien, ya, yang baru umur 12 tahun, perempuan, ya, merasa tertarik dengan teman perempuannya juga, ya. Kemudian yang laki-laki merasa terperangkap di tubuh yang salah, ingin jadi perempuan, ingin ganti jenis kelamin, itu menyebabkan masalah yang luar biasa. Ini sudah di kalangan anak remaja kebanyakan sekarang. Ini ada yang artis-artis yang kita sudah tahu lah siapa mereka, ya, dari laki-laki jadi perempuan, ya, laki-laki jadi perempuan, begitu. Nah, jadi saya kemudian melihat benang merah, ya, dari riset-riset yang dilakukan oleh banyak orang, dan akhirnya saya juga membaca bahwa ternyata, ya, permasalahan seks bebas, permasalahan LGBT di kalangan anak remaja zaman sekarang itu tidak jauh-jauh dari, ya, apa yang disebut dengan pola pengasuhan dan kehadiran ayah, katanya gitu, ya. Jadi ada masa yang sangat sensitif, ya, di kalangan anak-anak, ya, di kalangan anak dari usia 0 sampai 3 tahun dan masa 11 sampai 20 tahun itu adalah masa-masa sensitif dalam pembentukan gender identity. Oke. Terutama pada usia 3 tahun itu, gitu, ya. Kehadiran ayah itu, ya, ternyata dalam researchnya sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Ya, kenapa sampai saya mengatakan, saya sampai bikin jurnal dengan judul Ayah Pergi Untuk Kalian. Itu terinspirasi dari karena ada kasus di mana kebanyakan kasus LGBT ini atau kasus seks bebas ini terjadi di kalangan anak-anak yang ayahnya ada tapi tidak hadir, gitu loh. Nggak hadir secara emosi dan secara perhatian, atensi, kualitas dari hubungannya juga nggak ada. Ada juga yang ayahnya juga pergi di kota lain, gitu, ya. Hanya datang sekali sebulan saja selama 2 minggu, ya, kemudian pergi lagi, datang setiap sebulan beberapa hari, kemudian pergi lagi, seperti itu, ya, bapaknya. Atau memang bapak yang ada tapi nggak pernah ada di rumah, pulang jam 12 malam, pulang jam 9 malam, gitu, ya, pergi jam 6 pagi, gitu, ya, ada yang begitu. Nah, ini dari research dikatakan bahwa anak yang ayahnya hadir dalam pengasuhan nggak cuman atentif, penuh kasih sayang, gitu, ya, sering memeluk anaknya, sering ngobrol dengan anaknya, bermain dengan anaknya, saling curhat dengan anaknya, gitu, ya, ikut mengurus anaknya, apalagi di usia 0 sampai 3 tahun itu yang paling luar biasa itu, ya. Biasanya akan memiliki anak perempuan yang cerdas nanti memilih suami dan nggak cepat pacaran, nggak buru-buru pacaran mereka biasanya, karena mereka sudah mendapatkan figur pelindung yang dari bapak mereka. Biasanya mereka terhindar dari perilaku seks bebas dan hamil di luar nikah, itu hasil penelitiannya. Biasanya mereka lebih percaya diri, lebih berani, lebih kreatif, dan biasanya selesai sekolahnya. Ini menurut hasil research mengenai kehadiran ayah yang betul-betul atentif. Jadi bukan ayah yang ada tapi tiada, ya, tapi ayah yang benar-benar hadir dalam pengurusan, pengasuhan, dalam pemenuhan kebutuhan akan komunikasi yang baik dan berkualitas dengan anak-anaknya. Kemudian ayah untuk anak laki-laki, ayah akan menjadi role model menjadi laki-laki yang baik, ya. Jadi bagaimana menjadi laki-laki, mereka akan lihat dari bagaimana ayahnya menjadi laki-laki. Makanya harus intensif hubungan ayah dengan anak itu. Anak jadi percaya diri, anak laki-laki. Anak laki-laki jadi berani, bertanggung jawab, dan biasanya menyelesaikan sekolahnya. Ini dari hasil research, ya. Ini ada yang longitudinal study, ada yang correlational study dan eksperimen juga. Jadi kita nggak bisa lagi mengatakan ayah itu pergi untuk kalian, nah, ayah itu kerja untuk kalian, nah, ayah pulang sampai jam 12 malam untuk kalian. Nggak bisa ngeles begitu.
Ya, sekarang kita pertanyakan diri kita sendiri, sebenarnya kita itu ingin kerja sampai segitu lamanya, segitu jauhnya meninggalkan keluarga itu karena apa sebenarnya? Apakah benar-benar karena untuk anak atau sebenarnya karena hal-hal lain? Nah, ya, karena menurut Ustadz Hamzah Yusuf ya, dikatakan bahwa kadang-kadang ya luxury itu atau kemewahan dunia atau ingin memiliki lebih dan lebih secara materi, secara pangkat, secara kejabatan segala macam itu atau pujian itu membuat manusia itu terlena gitu ya. Jadi akhirnya luxury itulah yang melemahkan unsur spiritual kita. Ingin lebih kaya, ingin lebih banyak mobil, ingin lebih berprestasi lagi, ingin lebih dipuji lagi. Akhirnya kita lengah dari unsur-unsur spiritual yang paling penting, terutama untuk menjaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Nah, kenapa remaja ini adalah target yang paling utama dan terpenting kita perhatikan, ya? Karena ini yang mengerikan Bapak dan Ibu-ibu, ya. Otak depan kita ini, yang akal kita ini atau yang disebut dengan prefrontal cortex kita ini belum akan sempurna fungsinya untuk yang baik dan buruk, pertimbangan, ya, keputusan itu belum sempurna tumbuhnya sebelum usia 21 tahun. Oke. Nah, jika itu belum sempurna, ya, semua pengalaman-pengalaman yang berbahaya, pornografi lah, ya, diekspos kepada seks yang menyimpang lah, kemudian pengalaman-pengalaman yang nggak baik, ya, dalam hal seksual segala macam itu, ya, itu akan tersimpan di otak mereka sebagai standar, gitu, sebagai standar. Contohnya seorang anak yang belum pernah sama sekali melakukan hubungan seks karena masih belum berbalik gitu, belum menikah, masih kecil gitu kan ya, umur 10 tahun, 11 tahun, disodomi contohnya ya, contohnya di kasus yang pernah saya pernah diundang di daerah Padasuka waktu itu, ada 11 orang anak yang disodomi oleh guru bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu mereka anak-anak umur 9-10 tahun itu pada ibu-ibu ya, anak-anak yang belum menikah disodomi oleh guru bahasa Inggrisnya itu, kemudian mereka akhirnya melakukan itu juga. Nah, itu berpotensi nanti mereka juga akan menjadi orang yang melakukan hal yang sama kepada anak laki-laki yang lain. Itu yang terjadi. Ya, jadi mereka mendapatkan kepuasan seks pertama itu di usia di mana mereka belum tahu seperti apa hubungan seks yang benar dengan pasangan. Ya, belum tahu. Jadi mereka anggap itulah standarnya gitu loh. Dan itulah kebenaran buat mereka. Dan makanya kita nggak akan heran kebanyakan anak-anak yang korban dari sodomi sebelum usia 21 tahun itu, mereka susah sekali disembuhkan. Kenapa? Karena itulah seks yang mereka tahu dari awal gitu. Ya, itulah nikmat yang pertama mereka tahu. Ya. Nah, ini karena itu yang paling berbahaya itu justru adalah anak-anak yang diekspos kepada pornografi ini sebelum usia 21 tahun. Orang-orang yang di atas itu baru terekspos pornografi masih lebih gampang untuk mengubahnya. Karena mereka sudah tahu, apalagi sudah pernah menikah ya. Mereka sudah tahu seperti apa seharusnya seks yang dengan pasangan itu ya. Baik. Nah, ini adalah hal yang pertama. Yang pertama karena prefrontal cortex-nya atau otak depannya belum sempurna tumbuhnya sampai umur 1 tahun. Kemudian anak-anak remaja itu karena ini belum sempurna, mereka menjadi anak-anak yang belum bisa menentukan apakah ini berbahaya atau tidak berbahaya. Ya, beresiko tidak beresiko. Mereka menjadi orang yang menjadi sensation seeker namanya. Sensation seeker itu orang yang mencari sensasi gitu ya. Yang melakukan hal-hal yang berbahaya dengan kata lain walaupun mereka tahu itu berbahaya, mereka merasa otak mereka belum sempurna ini mengatakan walaupun itu berbahaya, gue nggak akan kena gitu. Walaupun seks bebas itu berbahaya, bisa menyebabkan hamil, gue nggak akan hamil karena gue pakai proteksi. Walaupun LGBT itu adalah penyakit yang berpotensi menyebabkan HIV, gue nggak akan kena karena gue pakai kondom dan segala macam gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan akibat dari ini yang belum matang, maka mereka lebih beresiko untuk melakukan yang lebih gila-gila lagi. Oke. Kemudian juga anak-anak remaja itu karena belum matang juga prefrontal cortex-nya, cenderung untuk merasa bahwa dunia ini sedang mengamati mereka. Jadi mereka merasa, aduh kalau gua nggak berperilaku seperti ini nggak dianggap nggak keren. Kalau gua nggak pakai sepatu ini dianggap nggak keren. Dan seterusnya. Mereka menganggap dunia ini sedang memperhatikan mereka di panggung sandiwara gitu ya. Nah, ini karena belum matang juga otak depannya. Kemudian juga ya, kemampuan mereka untuk mengontrol diri, untuk meregulasi emosi mereka juga masih rendah itu karena prefrontal cortex mereka juga masih lemah. Ini yang terjadi sehingga kebijakan belum ada di kalangan anak remaja.
Makanya mereka suka mengambil keputusan yang mengerikan, yang contohnya melakukan hubungan seks dengan pacar ya tanpa proteksi lah, atau melakukan hal-hal yang akan membuat mereka bermasalah dalam kesehatan seksual mereka nanti. Oke. Nah, jadi bagaimana solusinya? Oke, kita kan kalau ya begitu, bagaimana solusinya? Sesuai dengan jurnal yang saya buat juga, dan beberapa kali saya memberikan ceramah yang sama yang mengenai keberadaan ayah di keluarga ini. Dalam agama kita, dalam agama Islam dikatakan bahwa seorang suami itu, seorang ayah itu adalah seorang qawwam. Dan kita tahu itu apa arti qawwam. Qawwam adalah turunan dari qayyumnya Allah, ya, kalau itu yang senantiasa berdiri meyakinkan bahwa siapapun yang dia urus, mau istri maupun anak-anaknya, dalam keadaan baik-baik saja lahir dan batin setiap saat. Jadi qawwam itu adalah seseorang yang berdiri terus-menerus memastikan apakah istri dan anak-anak saya baik-baik saja. Nah, itu apa artinya? Dalam surat Luqman dijelaskan, Ibrahim dijelaskan juga bagaimana seorang ayah itu sangat involved dalam pengurusan anak-anaknya. Nah, itu yang sering terjadi zaman sekarang itu, ayah ada tapi tiada. Ayah beralasan bahwa saya mencari uang untuk kalian, gitu ya. Saya pergi untuk kalian. Padahal sebenarnya ayah pergi untuk ayah pergi untuk ambisi-ambisi ayah pergi untuk hidup lebih banyak, lebih hebat, lebih kaya lagi, ya. Padahal ayah lupa bahwa ada seseorang yang harus menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang qawwam, yang harus jaga amanah ini. Kata Allah dalam An-Nisa ayat 1, ayat 9, takutlah kamu, karena saya sudah amanahkan sesuatu, kamu sia-siakan, takutlah kamu dengan akibatnya. Ini akan kamu rasakan sekarang, generasi yang sangat mengerikan sepanjang sejarah peradaban manusia. Ya, akibat ayah pergi dari singgasananya sebagai seorang qawwam. Ya, qawwam itu udah di bawah Allah itu sebenarnya gitu ya posisinya itu, karena betul-betul menjaga segala-galanya. Itu nomor satu. Kemudian sebaiknya tidak memberikan HP, akses internet ya, saya di rumah dengan anak sulung sempat memberikan HP dulu ya, sampai akhirnya juga sempat kecanduan game online segala macam, itu susah sekali untuk menghilangkannya. Anak kedua dan ketiga akhirnya saya memutuskan tidak memberikan HP sampai mereka berusia mendekati umur 21 tahun. Sekarang anak saya umur 20 sudah diberikan HP karena sudah mendekati 21 ya. Bill Gates dengan Steve Jobs ya, kalau Bill Gates tidak memberikan HP, tidak memberikan akses internet sama anaknya sampai anaknya berusia 15 tahun, dan itu pun di rumah mereka hanya ada satu laptop yang diletakkan di ruang keluarga, di dekat dapur, dipakai bersama laptopnya. Dan kalau memakai gadget itu hanya sampai jam 8 malam atau pada saat acara-acara keluarga tidak boleh membuka gadget sama sekali. Dan dia melakukan acara keluarga yang sangat banyak, itu Bill Gates. Kalau Steve Jobs menyekolahkan anaknya di sekolah alam, ya, bermain dengan anaknya, main lumpur dengan anaknya. Anak-anaknya hanya diberi akses kepada cellphone yang dia ciptakan itu di usia 21 tahun, itu Steve Jobs. Sedangkan kita anak bayi sudah pakai HP sekarang ya, anak bayi umur 3 bulan. Lihat gambar-gambar. Padahal di program-program itu banyak sekali di game dan program itu yang disisipi oleh sesuatu yang bersifat sangat seksual ya. Dan jangan biarkan anak-anak memiliki password sendiri ya, itu password sosmednya kita harus minta. Saya juga minta pada anak saya, baru saya kasih HP, minta password, jangan pernah di password ke mama. Mana password IG Instagram kamu, mana password Facebook kamu, dan seterusnya ya. Kemudian kenali website-website yang mencurigakan, dan jangan terbiasa membiarkan anak-anak kita nginep di rumah teman gitu ya, walaupun sama perempuan, sama laki-laki, karena ini biasanya karena awal-awal dari hal-hal yang mengerikan dalam masalah seks bebas, oke? Dan gaya komunikasi yang baik dengan anak-anak, nanti kita bicarakan seperti apa. Dan ingat Bapak dan Ibu-ibu, masalah pornografi ini ya bukanlah semata-mata masalah moral saja, tapi sebenarnya ini adalah berhubungan sangat erat dengan bisnis yang sangat besar, bisnis raksasa dunia ya. Dari statisticsbrain.com saya mendapatkan info ya bahwa penghasilan dari industri pornografi ini adalah 2,84 billion ya dolar per tahun dari internet ya, dari internet game online dan pornografi. Ini
uang yang sangat banyak untuk segelintir orang yang ingin sangat kaya dan menguasai dunia dan menghancurkan generasi kita, ya. Jadi industri pakaian dalam barangkali bagian dari ini juga, ya. Industri industri video seks juga bagian dari ini, ya. Jadi mereka sebenarnya lebih mementingkan uangnya daripada masalah moralnya. Buat moral itu nggak penting buat mereka, karena uang yang terlibat di sini sangat besar. Ini bisnis yang sangat menguntungkan. Oke? Nah, jadi bisakah ini disembuhkan? Ya, bisakah masalah penyimpangan seksual LGBT disembuhkan? Ya, jadi kalau untuk khusus masalah LGBT, kita para psikolog barangkali Bu Yoga bisa memverifikasi, ya. Kita menggunakan definisi bahwa ini adalah masalah kejiwaan, ya Bu, ya. Jadi buat kita di Indonesia ini adalah masalah kejiwaan, tapi dari DSM-5 atau buku panduan kami, bukan kami lagi sekarang, buku panduan seluruh psikolog gitu, ya, adalah dikatakan bahwa LGBT hanyalah masalah maladjustment atau nggak bisa menyesuaikan diri dengan kultur satu tempat. Ini sesuatu yang sangat menggelikan, ya, karena sebelumnya DSM sebelumnya mengatakan ini masalah kejiwaan. Tiba-tiba, ya, dikatakan di DSM 5 ini bukan lagi masalah kejiwaan, tapi karena nggak bisa menyesuaikan diri saja dengan kultur, gitu, ya, maladjustment aja. Jadi kenapa? Ya, ternyata jawabannya sederhana sekali, ya. Dari 7 board member yang memutuskan sesuatu masalah itu adalah suatu fenomena atau penyakit jiwa atau bukan, dari 7, 5-nya adalah gay, ya Bu, ya, gaya okay. Adalah lesbian dan homoseksual. Jadi makanya begitu keluar hasil penelitian tahun 2019 itu, yang juga penelitian sebagian juga adalah homoseksual, adalah para ahli yang homoseksual, mereka terlongo sendiri. Ternyata nggak ada itu yang orang terlahir sebagai gay, contohnya, ya. Jadi, nah ini yang paling mengerikan sekali. Kenapa ini susah disembuhkan masalah ini? Karena ini bukan genetik, sudah pasti bukan genetik, gitu, ya. Tapi yang susah sekali membuat dia sembuh itu adalah karena aktivitas dari aktivis LGBT ini luar biasa masif, luar biasa terstruktur, luar biasa sistematis, ya. Jadi ini yang harus kita khawatirkan sekali. Mereka sangat bersabar untuk memastikan bahwa LGBT ini betul-betul bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja di seluruh dunia. Dan itu mereka lakukan, mereka danai dengan amat sangat terstruktur, ya, termasuk dengan mendanai organisasi-organisasi yang mungkin ngomong soal HAM lah misalnya, gitu, ya, hak asasi manusia, ya. Jadi makanya ini isu yang sangat menarik kita bahas nanti kalau ibu-ibu dan bapak punya pertanyaan mengenai masalah ini, ya. Tapi yang pasti ini lebih kepada masalah bisnis dan makanya agama apapun saja, terutama agama Islam, adalah musuh dari orang-orang yang ingin mendapatkan uang sangat banyak dari bisnis ini. Kenapa? Karena kita melarang itu, gitu, ya, melarang seks bebas, melarang zina, melarang LGBT dan seterusnya. Jadi golongan-golongan yang menggunakan agama sebagai alat untuk anti LGBT, anti seks bebas itu adalah musuh-musuh dari aktivis-aktivis ini. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Kita sedang dilemahkan oleh orang-orang dari sekian persen dari masyarakat dunia yang ingin menguasai dunia dengan uang yang sangat banyak dengan menghancurkan generasi muda kita. Saya rasa demikian dulu paparan saya, dan jika ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama, saya akan sangat berterima kasih. Demikian Bu Yoga dan Ibu dan Bapak-Bapak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sangat luar biasa, ya, pemaparannya membuat kita sebagai orang tua terwarning, ya, untuk betul-betul lebih bertanggung jawab memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Ini Bu Yanti ada pertanyaan dari chat. Ya, akan, ya Bu, ya. Saya guru TK di Bandung. Sekolah saya ada siswa laki-laki yang beberapa bulan akhir ini berubah menjadi agak ke perempuan. Baik dari segi sikap, tingkah laku, cara bicara, bahasa tubuhnya, kesukaannya, dan lain-lain. Bahkan teman-teman di rumah dan di sekolah juga sudah pada tahu. Apalagi kami sebagai guru merasa ada kejanggalan pada anak yang satu ini. Nah, bagaimana orang tua dan kami guru di sekolah menghadapi anak tersebut, Bu? Ya. Baik, dengan Ibu siapa tadi Bu Yoga? Ini Ibu Nurrahman. Nurrahman. Jadi ada perubahan, ya Bu, ya, di usia TK ini. Ya. Usia TK, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Nurrahman, ini Nurrahmah.
Bu Nur Rahmah. Oh maaf ya Bu Ibu Nur Rahmah, betul. Nur Rahmah. Oke, Bu Nur Rahmah. Terima kasih pertanyaan ini pertanyaan sangat penting Bu. Nah ini awalnya di sini nih. Jadi kita sih nggak pernah tahu ya. Kita sebagai guru di sekolah kadang-kadang nggak pernah tahu seperti apa pengasuhan orang tua di rumahnya. Mungkin Bu Nur Rahmah bisa ngobrol dengan bapak dan ibunya gitu. Gimana cara mereka memperlakukan anak ini? Mungkin juga bisa menanyakan apakah ayah hadir dalam pengasuhan ini gitu ya. Apakah ayahnya berkomunikasi dengan dia dan sering main dengan dia ya. Ngobrol dengan dia ya. Ini penting sekali kita ketahui karena seringkali ini ya ini adalah alasan yang paling jamak ya, bapak sibuk sekali nggak sempat. Nah kemudian masalah ekspektasi bapak dan ibu sering sekali kasusnya terjadi ya, di mana kasus anak-anak yang tiba-tiba menjadi feminin, tiba-tiba menjadi maskulin itu karena kadang-kadang gaya pengasuhan ibunya juga atau bapaknya juga. Misal nih nggak punya anak perempuan. Ya, nggak punya anak perempuan. Jadi punya anak akhirnya anak pertama, kedua, ketiga laki-laki gitu kan ya. Akhirnya dapat yang keempat laki-laki lagi gitu ya. Aduh, padahal pengen anak perempuan nih. Nah ini kebetulan anak laki-laki yang terakhir ini misalnya anaknya agak manis, agak lucu gitu ya. Kalau rambutnya dibiarkan panjang kok lucu gitu. Kadang-kadang diiseng-iseng dipasangin jilbab karena kangen punya anak perempuan ini gitu ya. Dan akhirnya ini saya baru ada kejadian saya lihat ada salah satu dari saudara juga yang sudah punya anak 2 perempuan. Ingin sekali punya anak laki-laki, begitu anak perempuan yang ketiga lahir gitu ya, didandanin pakai baju laki-laki terus, karena saking inginnya gitu punya anak laki-laki. Kadang-kadang itu terjadi, ya. Nah ini penting sekali Bapak dan Ibu-ibu diketahui, di interview dulu orang tuanya, bagaimana cara mereka mengasuh, apakah ada kecenderungan seperti itu, ya? Atau mungkin ini anak di antara saudara-saudaranya dia laki-laki sendiri. Ya, dan mungkin dia terpengaruh oleh bagaimana interaksi dia hanya dengan ibu saja, dengan kakak-kakak perempuan saja, bisa jadi, ya. Jadi itu saya katakan peran ayah itu penting sekali untuk memaskulinkan atau memberikan rasa kepercayaan diri mengenai gender itu kepada anak. Ya begitu barangkali Bu Nur Rahmah harus diinterview dulu, dan di sekolah pun ya usahakan untuk mungkin ada aktivitas bermainnya gitu kan ya, diulang-ulang mengatakan anak perempuan di sebelah sini ya, anak laki-laki di sebelah sini kelompoknya gitu. Yuk kita yang anak laki-laki coba ambil yang itu, yang anak perempuan coba ambil yang itu. Jadi kamu ke laki-laki kamu sebelah sini nak. Nah kayak gitu diulang-ulang untuk mengidentifikasi mereka, mengingatkan mereka kamu tuh laki-laki ya. Nah itu salah satu cara untuk di sekolah. Sedangkan untuk yang intervensi di rumah, silahkan wawancarai dulu orang tuanya mengenai kehadiran ayah dalam pengasuhan. Dan mungkin bisa dinasehati juga nanti ayah lebih hadir aja untuk mengingatkan gendernya. Jadi ini kasus juga pernah dengan klien saya yang tadi saya katakan lesbian tadi itu, ternyata ayah dan ibunya ternyata sangat ingin punya anak laki-laki, anak sulung, ya. Ingin punya anak laki anak sulung, maka mereka punya 2 anak perempuan, ya 2 perempuan. Nah jadi karena ingin punya anak laki-laki, si bapak yang jarang di rumah karena adalah seorang dokter yang dinasnya keluar kota terus gitu ya. Jadi bapak ini memperlakukan anak sulung ini seperti anak laki-laki. Kamu itu jagoannya papa, gitu kan ya. Diajak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan laki-laki aja, berpakaian laki-laki juga. Akhirnya dia merasa dia itu laki-laki gitu, dan akhirnya mencintai perempuan. Alhamdulillah sekarang sudah kembali feminin, alhamdulillah ya, dengan terapi kita, alhamdulillah. Itu yang terjadi ya Bu ya. Jadi perhatikan kembali interview bapak dan ibunya mengenai pola pengasuhan, kehadiran ayah, kemudian di sekolah berulang-ulang lakukan pengidentifikasian, pengklasifikasian, kamu laki-laki, kamu perempuan, mainnya siri, mainnya gitu seperti itu Bu Nur Rahmah. Semoga membantu. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Sugiharto, bisakah anak laki-laki usia SD yang feminin atau kemayu diterapi? Mungkin sudah terjawab tadi ya Bu ya. Ya. Kemudian dari Bu Wida, bagaimana dan apa saja pengenalan dan pembelajaran seks untuk anak TK? Kemudian ada pertanyaan berikutnya, langsung aja Bu. Ya. Dilangsungkan aja ya Bu ya, pertanyaan satu lagi. Penanganan dari Ibu Amalia, penanganan perilaku negatif yang dilakukan anak-anak remaja yang ada dalam pengasuhan keluarga dan asrama atau pesantren tentu berbeda.
Bagaimana penanganan yang baik di asrama, mengingat tadi Ibu sampaikan peran ayah sangat penting. Sementara di pesantren ayah ibunya tidak membersamai pengasuhan. Pembina dan ustadz dan ustadzahnya yang membersamai mereka, bagaimana solusinya? Oke, Bangga Bu, silakan. Bismillah, terima kasih. Saya ke Pak Sugiharto sudah ya, Pak Sugiharto sudah terjawab tadi ya, mirip-mirip berarti ya. Kemudian sekarang pertanyaan Bu Wida ya mengenai pendidikan seks untuk anak TK. Nah, jadi karena memang anak-anak TK itu kemampuan kognitif mereka itu masih di sekitar sesuatu yang nyata-nyata yang kelihatan ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi kita bisa membantu dengan pendidikan seks itu dengan cara tadi, misalnya ada gambar-gambar kalau untuk WC-nya sebaiknya ada WC dengan gambar anak perempuan gitu di depan pintunya gitu ya, dan gambar anak laki-laki di depan pintu. Jadi kalau bisa memang WC-nya terpisah gitu, toiletnya terpisah misalnya. Kemudian dalam pendidikan di kelas contohnya, yang saya katakan tadi dalam permainan-permainan gitu, ya nggak apa-apa mereka main cross sex nggak apa-apa. Cuma selalu mengatakan kalau anak laki-laki tolong ya dijaga anak perempuan itu anak perempuan jaga jangan sampai jatuh, dijaga anak perempuan. Jadi pendidikan seks itu seperti itu. Jadi memberi mereka rasa tanggung jawab bahwa laki-laki fungsinya perannya beda dengan perempuan gitu ya. Nah kemudian anak perempuan diberitahu gitu, anak perempuan misalnya dikasih lihat nanti kalau kamu sudah menikah, nah ya gitu boleh aja mengatakan begitu. Kalau sudah punya suami, nanti kamu akan bisa punya anak. Kalau orang laki-laki tidak bisa punya anak gitu. Nih, biar mama lagi ini gambar ibu-ibu perempuan yang sedang hamil gitu kan. Ini ibu untuk anak perempuan nanti gitu kan ya. Kalau sudah menikah, kalau anak laki-laki contohnya laki jadi bapak yang main dengan anak-anaknya. Jadi berulang-ulang sex identification game untuk mengidentifikasi seks itu diulang-ulang terus. Sampai di situ dulu dalam masalah seksual. Juga dikatakan anak perempuan tolong ya nak ya, kalau mau pipis segala macam minta ditemani sama ibu guru ya gitu ya, jangan sendiri-sendiri ya nak ya gitu. Jangan dengan teman laki-laki ya gitu. Nah, seperti itu adalah pendidikan seks yang masih bisa dilakukan untuk anak TK. Kalau menurut pendapat saya gitu ya. Jadi hal-hal yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, itu yang kita jelaskan dengan gambar-gambar, dengan pembedaan cara bermain, membuat mereka merasa peran mereka berbeda, itu sudah bagian dari pendidikan seks di masa TK. Nah, kemudian untuk di asrama, nah ini pesantrennya cukup dilematis ya. Saya tuh punya sikap kecenderungan untuk melihat sekolah itu seharusnya adalah gambaran kecil dari kehidupan nyata. Itu pendapat saya. Sekolah seharusnya nggak berbeda dari dunia nyata. Jadi betul-betul membuat seklusif antara laki-laki dengan perempuan itu sebenarnya nggak begitu masuk di skema berpikir saya gitu ya. Kenapa? Karena akhirnya anak-anak tidak tahu realita yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Dunia di luar itu seperti apa. Kalau mereka hanya melihat laki-laki ya setiap hari gitu kan ya. Apalagi mulai dari SMP sampai SMA gitu kan, kemudian sekolah agama lagi dipisahkan terus laki-laki dengan perempuan gitu ya. Akhirnya mereka nggak tahu bagaimana caranya bersikap dengan kalau ketemu dengan perempuan nanti. Ini terjadi dengan mahasiswa saya juga nih. Ada mahasiswa Muhammadiyah yang mengatakan, saya kiku sekali Bu, nggak tahu bagaimana caranya bergaul dengan perempuan katanya gitu. Bagaimana berlaku pada perempuan ini? Jadi kalau pikiran saya ya, karena sekolah itu adalah kehidupan yang diperkecil ruangnya gitu ya. Jadi hidup nyata itu kita masuk di sekolah itu adalah replika atau model dari hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya itu laki-laki dan perempuan bisa nyampur gitu loh. Ya, sedangkan dalam sholat aja saya lihat ya saya lihat di mana-mana gitu ya, di Amerika ataupun di Arab Saudi sendiri gitu kan, sholat tuh nggak terlalu disegregated gitu ya. Sholatnya waktu di Masjidil Haram contoh di depan Ka'bah gitu, laki-laki perempuan nyampur aja misalnya gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat sekolah itu, pesantren itu enggak eksklusif laki-laki dengan perempuan saja gitu kan ya, sehingga mereka tidak tahu lagi bagaimana menghadapi dunia nyata. Jadi
musrifnya barangkali kalaupun harus berpisah begitu, musrifnya misalnya harus memberikan exposure juga kepada kehidupan di luar sana, kepada misalnya untuk laki-laki ada exposure video-video tentang inilah kehidupan di luar sana, gitu, bagaimana cara kita bergaul dengan perempuan nanti segala macam gitu ya. Lebih aktif lah musrifnya untuk menjadi ayah pengganti ya di pesantren tersebut gitu. Ya, jadi kalau untuk yang sudah terlanjur harus dipisah-pisah begitu, musrifnya yang laki-laki harus lebih aktif lagi untuk memberikan pendidikan tentang dunia luar sana kepada para santri-santrinya. Demikian Bapak dan Ibu. Bu siapa tadi ya? Bu Wida. Ya. Bu Wida ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yanti atas penjelasannya. Baik, mengingat waktu sebenarnya masih sangat asik ya kita berdiskusi. Kita mintakan dulu apresiasi dari Ketua PWA kita Ibu Kurnia. Mangga Ibu Kurniati, kita persilakan. Baik. Hatur nuhun Teh Yogas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, wilujeng sumping ini Bu Yanti ya. Saya kasih bahasa Sunda nih. Masya Allah Bu Iya. Jadi warga Jawa Barat. Bu Yanti hatur nuhun pisan, terima kasih atas kesediaannya menyampaikan materi yang begitu urgen, penting pada saat ini, gitu ya. Kadang-kadang kita tahu ada masalah seperti itu di remaja kita. Tapi kita tidak berdaya untuk melakukan perbaikan baik secara preventif maupun juga kuratif. Gitu ya. Ternyata sekarang faktanya jelas. Kalau sudah masuk kepada tataran nyata bahwa anak ini ada kecenderungan LGBT, kemudian juga jelas-jelas bahkan dia ingin merubah identitasnya, begitu ya. Jadi sudah tak berdaya, tangan kita give up gitu ya. Jadi aduh ini udah nggak bisa apa-apa lagi nih. Padahal dengan paparan materi yang disampaikan oleh Bu Yanti ini latar belakangnya jauh sekali di usia pemula begitu ya. Dia mengalami perbedaan-perbedaan contoh, perbedaan layanan, perbedaan pendampingan yang disampaikan oleh orang tua dan guru dan lingkungannya. Oleh karena itu materi ini sangat memberikan tuntunan kepada kita. Pertama adalah kepada keluarga, kepada sekolah atau lembaga pendidikan, dan juga kepada masyarakat. Bahwa LGBT ini mau tidak mau harus kita perangi secara masif, gitu ya, baik dari segi pendidikan maupun juga agama tentunya. Kita ingin materi selanjutnya, Bu Yogas, apakah LGBT ini atau kelainan seksual atau maladjusted dari perilaku anak-anak ini adalah masalah atau ini adalah penyakit begitu ya? Bu Yanti, ini harus lebih dikaji lagi, karena kalau memang penyakit berarti kita tidak boleh menjauhi anak-anak yang kena kasus seperti itu. Nah, itu dia. Bu Yanti ya. Kalau memang ini kenakalan berarti ada aturan yang harus ditegakkan. Nah, jadi ujung-ujungnya adalah akhlak atau perilaku atau pendekatan yang harus kita berikan kepada anak-anak ini secara agama, secara psikologis, bahwa kalau memang ini penyakit harus disembuhkan gitu. Kalau ini adalah pelanggaran berarti harus ada aturan gitu. Oleh karena itu Bu Yanti terima kasih, dan saya sangat gimana ya untuk menghindarkan anak-anak dari serangan gadget gitu ya. Tapi aturan sekarang sudah faktanya bahwa media ini menjadi bagian belajar dari tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisahkan. Kan sudah dari anak SD kita memakai pola belajar melalui media. Karena itu ini banyak sekali urusan yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan, dan secara bijaksana kita menghadapinya. Hatur nuhun Bu Yanti atas kehadirannya. Bu Yanti ini adalah keluarga Aisyah dan sangat Aisyah begitu ya, sangat mencintai Aisyah. Oleh karena itu selamat datang di pergerakan Aisyah untuk sama-sama terus bergabung, paling tidak minimal terus memberikan pencerahan pada kami semua, Bu Yanti. Ya Allah, insya Allah ta'ala Bu Iya. Terima kasih Bu Iya. Benar Bu Iya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Ya, kalau memungkinkan kita harus melakukan kayaknya fokus group discussion ya di Aisyah mengenai masalah ini, Bu, supaya kita bisa melakukan dengan lebih sistematis. Seperti itu ya, seperti pemilu kayak pemilu ya, sistematif, masif, terencana gitu ya. Jadi nggak bisa sporadis lagi kita menghandle ini. Harus bersama-sama, duduk bersama FGD dulu. Strateginya seperti apa, karena ini kalau kita ngomong soal haram halal terus, itu haram itu halal itu nggak akan masuk kota anak-anak. Ya, kita harus melakukan dengan cara mereka gitu untuk masuknya. Itu barangkali Bu ya. Makasih Bu ya. Sami-sami Bu ya. Mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti berikutnya ya, Bu ya, dengan langkah-langkah yang bermanfaat insya Allah. Insya Allah Bu Yoga, insya Allah. Ini ada Pak Suhada, mungkin Bapak bisa memberikan apresiasi sedikit Bapak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suhada. Terima kasih Ibu Yoga, Ibu Ina, kepada Ibu narasumber Ibu Irianti Usman yang pemaparannya jelas, tandas di hadapan kita, permasalahan-permasalahan yang ada di hadapan kita itu dipaparkan dengan sangat baik sekali. Dengan demikian, tentu kami atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu yang telah memaparkan materi yang sangat jelas, dan walaupun pemaparan jelas, tetapi bagi kita rasanya ya memang sangat sulit sekali untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, walaupun setiap hari ada di hadapan kita. Ya, betul. Seperti apa kita harus menjelaskan itu, kelihatannya kita tunggu di episode yang akan datang ini. Ya Allah. Ya. Seperti diusulkan Ibu ya itu tadi ya, harus seperti apa. Ibu Irianti, hatur nuhun pisan. Semoga tidak hanya satu kali dan dilanjut di waktu-waktu yang akan datang. Amin, insya Allah. Diagendakan oleh GSM nanti. Insya Allah. Terima kasih Pak Suhada, terima kasih sudah diundang. Ya. Terima kasih Pak Suhada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhada. Bu Irianti mungkin bisa memberikan sedikit closing statement. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi juga sudah saya ungkap sedikit ya. Kebetulan kita sudah bicara dengan satu organisasi yang namanya Gerakan Indonesia Beradab. Dan kita sudah berencana gitu kan ya, ingin memulai sebuah strategi untuk menangkal masalah seksual ini, LGBT dan sebagainya ini dalam kerangka yang lebih terstruktur tadi itu ya. Jadi ada bicaraan saya dengan Pak Rektor Muhammad UM Bandung gitu ya, dan dengan Presiden dari Gerakan Indonesia Beradab ini, kita berencana akan melakukan FGD tadi itu. Dan saya berharap Aisyah bersedia untuk jadi bagian dari FGD itu, karena kita akan duduk bersama memikirkan strategi dengan cara mempelajari strategi mereka mengembangkan ya propaganda ini. 30 tahun mereka bersabar, 30 tahun mereka mengembangkan strategi propaganda ini dan berhasil menaklukkan Australia, menaklukkan Belanda, menaklukkan Kanada, menaklukkan ya Amerika ya. Sekarang Indonesia akan ditaklukkan. Yang lebih susah itu Indonesia. Kenapa? Kita ini beragama Islam ya, itu yang paling susah. Dan Islam adalah musuh yang paling luar biasa buat mereka. Jadi kalau saya rasa, kalau kita nggak segera melakukan FGD ini, dan saya berharap Bu Iya dan Pak Suhada juga menjadi bagian dari FGD ini, dan Bu Yoga juga sebagai seorang psikolog ya, kita berkumpul bersama, kita kumpulkan organisasi-organisasi yang sevisi dengan kita dalam masalah LGBT, dan masalah kebebasan seksual atau zina ini, kita duduk, pikirkan strategi bersama,
seperti kita ciptakan seperti manual book gitu ya, seperti manual book untuk dipakai dan suara kita sama. Dan terutama kita harus mengenali key issue, key words yang mereka gunakan, yaitu hak asasi manusia, gitu kan ya. Nah, kalau masalah genetik sudah terpatahkan semua, patah semua itu, ya nggak berdaya sekarang. Nah, itu sudah aman. Jadi sekarang betul-betul masalah pengasuhan, masalah lingkungan, salah bergaul, dan interaksi mereka dengan pornografi. Jadi bagaimana cara kita ngomong bukan soal haram halal lagi, tapi soal konsekuensi kesehatan. Dan saya sudah berkoordinasi dengan Dr. Inong yang juga sering ngomong di YouTube juga masalah ini, dan beliau mengatakan bersedia menjadi orang yang akan membuat Muhammadiyah menjadi organisasi atau setidak-tidaknya UM Bandung dulu ya, menjadi organisasi anti pornografi. Nah ini dia bersedia melakukan roadshow begitulah, tapi syaratnya kita mulai dengan FGD dulu, supaya langkah kita tuh seragam, serentak dan masif gitu. Demikian barangkali yang bisa saya katakan. Insya Allah Ta'ala kita nggak akan menjadi orang yang dimarahi Allah gitu ya, karena menyia-nyiakan amanah yang sangat besar ini generasi kita. Insya Allah Ta'ala. Demikian dari saya Bu Yoga, Bu Iya dan Pak Suhada. Luar biasa. Terima kasih sekali Bu Yanti. Semoga kita Aisyah dan PWM juga bisa menindaklanjuti, bergerak bersama-sama. Ini suatu perjuangan ya Bu Yanti ya. Iya Bu, perjuangan betul. Ya, semoga menjadi jalan merubah peradaban yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Allah, insya Allah. Terima kasih kepada semuanya, kepada pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, dan jemaah Gerakan Subuh Mengaji, Bu Yanti, Bu Iya, Pak Suha dan semuanya, dan juga tim IT Aisyah maupun TVmu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Yoga Swati undur diri. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.